Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Rizky. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang definisi dan macam-macam matriks khususnya untuk kelas 11 Matematika Wajib semester 1. Nah, langsung saja yang pertama yaitu definisi matriks. Kita akan belajar tentang matriks. Matriks itu apa? Sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Jadi matriks itu bisa berbentuk persegi panjang atau persegi. Kemudian anggota yang ditulis mendatar itu disebut baris dan yang ditulis menurun itu disebut kolom. Yang semua anggotanya itu terletak di dalam satu tanda kurung. Nah, notasi matriks. Penulisan nama suatu matriks umumnya menggunakan huruf kapital ya. Misalkan matriks A. Di sini contohnya matriks A itu ada 7, 8, 1, 2. Nah, matriks tadi ditandai dengan kurung ya, kurung buka, kurung tutup, kurung siku. Nah, di sini ada baris pertama. Baris itu yang mana? Baris itu yang mendatar. Berarti baris itu yang mendatar. Ini baris ke-1, kemudian baris kedua, kemudian kolom. Ini kolom pertama, kemudian kolom kedua. Nah, kemudian ordo matriks. Jika suatu matriks A mempunyai baris sebanyak M dan mempunyai kolom sebanyak N, maka ordo matriks A adalah M kali N. Contohnya seperti ini. Matriks berordo 2 kali 2. Nah, yang pertama yaitu barisnya dulu, kemudian kolomnya, barisnya 2, kolomnya 2. Baris itu yang mana tadi? Yang mendatar ya. Jadi ini baris pertama, kemudian baris kedua. Kemudian untuk kolomnya, baris pertama, kolom kedua ya. Kolom pertama, kolom kedua. Nah, itu disebut ordo matriks 2 kali 2. Kemudian yang B, matriks B. Di sini ada ordo 3 kali 2. Oh, berarti banyaknya barisnya ada 3 dan kolomnya ada 2. Barisnya ada 3 ya. Kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3. Barisnya ada 3, kemudian kolomnya ada 2. 1, 2. Paham ya untuk ordo matriks? Kemudian di sini mencari macam-macam matriks. Yang pertama, macam-macam matriks itu ada matriks kolom. Berarti jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali 1. Jadi matriks kolom itu yang menurun ya. Ordonya M kali 1 menurun. Kemudian kalau baris kebalikannya, yaitu jika suatu matriks A mempunyai ordo 1 kali N. Berarti mendatar ya. Nah, pokoknya kalau kolom itu kolomnya 1, kemudian kalau matriks baris itu barisnya 1. Seperti itu. Itu disebut dengan matriks kolom dan matriks baris. Selanjutnya, kemudian ada matriks 0. Jika suatu matriks merupakan angka 0. Matriks 0 M kali N. Jadi semuanya berapapun ordonya, anggotanya yaitu 0. Kemudian matriks persegi. Namanya aja persegi ya, harusnya berarti baris dan kolomnya harus sama. Jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali M, jadi baris dan kolomnya sama. Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Contoh lagi matriks persegi bisa ordo 3 kali 3, dan seterusnya ya. Pokoknya baris dan kolom itu sama. Next, kemudian ada matriks diagonal. Jika suatu matriks persegi, perhatikan matriks diagonal itu harus matriks persegi dulu. Dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya 1 bilangan bukan 0. Dan anggota lain itu 0. Jadi matriks diagonal itu yang ini ya. Kemudian yang lain itu 0. Pokoknya diagonalnya itu sekurang-kurangnya 1 bilangan bukan 0. Seperti itu. Jadi boleh angka lebih dari 0 atau kurang dari 0. Seperti itu. Tapi yang lain yang bukan diagonal itu adalah 0. Kemudian matriks skalar. Matriks skalar juga sama halnya seperti matriks diagonal ya, yaitu harus matriks persegi dulu. Dengan anggota diagonal utama bukan 0 dan 1 atau sama, dan anggota lain
0. Jadi matriks skalar itu ini ya, diagonal utamanya yang penting bukan 0 tapi harus sama, seperti itu. Dan anggota lain 0 ini juga ya, tapi harus matriks persegi dulu, yaitu baris dan kolom harus sama. Next, kemudian matriks identitas. Apa toh itu matriks identitas? Jika suatu matriks persegi dengan anggota diagonal utama 1 dan anggota yang lain itu 0. Jadi matriks identitas juga sama tadi dengan diagonal dan skalar, yaitu harus persegi dulu, tapi diagonal utamanya itu 1 dan anggota yang lain itu 0. Paham ya? Kemudian matriks transpos. Matriks transpos itu merubah baris menjadi kolom. Jadi suatu matriks, ada matriks A contohnya ini, kemudian ada ordonya 3 kali 2 ya, barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Nah, di sini merubah baris menjadi kolom. Barisnya pertama 51 ya, kemudian diubah menjadi kolom ini. Kemudian min 22 diubah menjadi kolom, min 81 diubah menjadi kolom. Paham ya? Untuk matriks transpos gampang sekali, jadi merubah baris menjadi kolom. Dilambangkan dengan A pangkat T besar. Mungkin cukup ini saja dari Bu Guru. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya kita tonton video selanjutnya. Terima kasih.